bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur seluruh jemaat-Mu baik pelayan-pelayan-Mu sudah bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah, sehingga tahun perkenanan dan kemuliaan Allah sudah terjadi di gereja kami Betani FOG Jombang. Dalam nama Yesus, mari pagi hari ini yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Kita buka Yehezkiel 31. Yehezkiel 31. Saya bacakan yang pertama sampai ayat yang ke-18. Pendek hari ini, saudara. Yehezkiel 31. Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Ayat yang pertama, pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat yang kedua, hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Yang ketiga, lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, yang penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Ayat yang keempat, sungai-sungai membuatnya besar, samudra raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bentengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Yang kelima, maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Yang keenam, pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, dan semua bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Yang ketujuh, ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai ke air yang berlimpah-limpah. 8. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berengan tidak dapat dibandingkan dengan segala cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah, tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. 9. Sungguh, aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. 10. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. 11. Maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. 12. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan. Dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. 13. Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya
diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit. Dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kencongkaannya. Sebab mereka semua telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. 15. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudra raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya sehingga airnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. 16. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih, yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. 17. Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. 18. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden di dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau terlentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat, bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Hari ini saya mau memberi judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah jangan sombong. Yuk kita belajar tentang kesombongan. Apa yang menyebabkan Firaun jatuh? Salah satunya adalah kesombongan. Nah, kita belajar. Apa sih yang bisa membuat orang sombong? Nah, sebelum kita belajar, saya kasih intro dulu. Begini, salah satu yang menyebabkan Firaun sombong ialah karena dia berhasil dalam usahanya. Dia menjadi seorang yang hebat, dia menjadi seorang yang kuat, cukup pintar, sangat pintar untuk mengelola negaranya sehingga negaranya menjadi negara yang sangat maju pada waktu itu. Kalau diumpamakan, dia diumpamakan oleh firman Tuhan sebagai sebuah pohon yang puncaknya mencapai ke langit. Bahkan firman Tuhan bilang, dalam taman Tuhan, dalam Taman Eden pun tidak ada yang bisa menyaingi kebesaran dari Firaun waktu itu. Firman Tuhan yang ngomong. Segala pohon-pohon yang ada di taman Allah, tiada yang dapat menyamai dia mengenai keelokannya. Sungguh, menjadi hebat, dia menjadi kuat, menjadi kaya. Namun karena kekayaannya itu, karena kehebatannya itu, dia menjadi sombong. Ayat yang ke-10, coba perhatikan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Oleh karena ia tumbuh tinggi, karena Firaun tumbuh tinggi, dan puncaknya sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Nah, saya merenungkan, saya mempelajari begini. Menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi pintar, menjadi kaya, menjadi lebih dari yang lain, itu bukanlah suatu kejahatan. Tetapi yang menjadi sebuah kejahatan ialah kalau kelebihan kita menjadi dasar kita untuk bermegah. Ulang, menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi pintar, menjadi kaya, itu bukanlah suatu kejahatan. Tetapi itu menjadi sebuah kejahatan jikalau kelebihan kita itu menjadi dasar kita untuk bermegah. Contoh. Menjadi pintar, menjadi jago menafsirkan ayat. Tuhan memberikan kita kecerdasan luar biasa. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengerti suara Tuhan, begitu kan ya? Tetapi kalau kemampuan itu dijadikan dasar untuk kita pamer, itu sudah menjadi sombong.
awal dari kejatuhan. Contoh lagi, kita ambil contoh di Alkitab. Kita ambil Salomo. Tidak ada seorang raja pun yang kaya melebihi Salomo. Tapi oleh karena kelebihannya itu, kekayaannya itu, dia gagal mengerti rencana Tuhan atas kekayaannya, dia menjadi jatuh. Itu merupakan jerat. Hati-hati. Kekuatan, kemampuan, kelebihan bisa menjadi berkat, bisa menjadi jerat. Tergantung kita. Nanti kita belajar, nanti di bawah kita belajar ya. Dan yang kedua, waspada karena prestasi, karena kemampuan, kelebihan bisa membawa jerat. Kayak seperti tadi kan, Salomo. Ketekunan, kerja keras bisa membuat kita terkenal, bisa membuat kita dikenal, tapi hati-hati. Kesombongan itu selalu mengintai. Nah, hari ini kita mau belajar. Ayo kita cek diri kita masing-masing. Apa sih ciri-ciri orang sombong? Saya merenungkan ciri-ciri orang sombong 4 saja. Masih banyak, tapi 4 saja. Coba kita cek diri kita masing-masing. Apakah ini masih ada dalam diri kita? Kalau ini terdeteksi dalam diri kita, bertobat. Berarti kita termasuk orang sombong. Yang pertama, orang sombong itu selalu berpusat pada diri sendiri. Contoh, kalau ngomong, ngobrol-ngobrol begini ya, selalu diakhiri untuk diri sendiri. Contohnya begini, ngobrol masalah ekonomi dan lain sebagainya, nanti akhirnya ujung-ujungnya, ini loh, aku sudah melakukan ekonomi itu begini, pekerjaanku begini. Semua dikembalikan pada diri sendiri. Tidak hanya kelebihan, kadang-kadang masalah. Aduh, sekarang nih PSBB ini susah. Anak-anak ini belajar di rumah. Oh, kamu sih mending. Ini kelihatan, anakku lebih akeh dari kamu. Loh, lihat. Berpusat pada diri sendiri. Bahkan masalah pun tidak mau kalah. Masalahku lebih besar dari masalahmu. Sombong. Merasa cerita hidup lebih menarik daripada cerita orang lain. Kalau ngobrol, ada orang yang bercerita, kamu tuh belum ada apa-apanya. Ini loh, punyaku ini loh. Selalu berpusat pada diri sendiri. Saudaramu tidak ada apa-apanya. Ini loh, aku punya saudara yang kerja di DPR. Aku punya saudara yang jadi pejabat. Selalu berpusat pada diri sendiri. Apa yang diomongkan, apa yang diobrolkan, berpusat pada diri sendiri. Itu yang pertama. Berpusat, ciri-ciri orang sombong adalah orang yang berpusat pada diri sendiri. Egois. Yang kedua, banyak bicara, sedikit mendengarkan. Sombong. Tidak mau menerima nasihat orang, maunya menasehati. Sombong. Kita adalah manusia yang banyak sekali kelemahan. Tidak mungkin kita 100% sudah benar, tidak mungkin. Meskipun itu kita balut sendiri, oh aku ini tetap masih lemah, tidak anut, cuman ya begini, terlalu banyak bicara. Sombong. Kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena kita masih banyak kurangnya. Terutama lebih lagi kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan dibandingkan untuk membicarakannya. Karena itu untuk mengkoreksi diri kita. Coba cek. Yang ketiga, menggunakan ayat firman Tuhan untuk membela diri. Nah, kadang-kadang nih, pendeta khotbah, termasuk mungkin saya juga, pendeta khotbah menafsirkan firman Tuhan A, B, C, kita ngomong, wah enggak lah, tafsirannya CDF ini, bukan ini, salah ini. Merasa lebih benar. Sombong. Bahkan mungkin ayat-ayatnya bisa lebih banyak. Oh nggak bisa, ayat firman Tuhan ini berkata seperti ini. Yang benar saya, bukan kamu. Sombong. Cek. Dan yang keempat, rendah diri atau
pura-pura rendah diri. Ya boleh kita bicara, oh aku ini masih kalah sama kamu. Tapi yang mengerti hati kan Tuhan sendiri. Kamu pura-pura rendah diri dengan motivasi mau menyombongkan diri atau rendah diri beneran pun, itu juga sombong. Merasa diri tidak bisa apa-apa, itu juga sombong. Aku ini orang yang tidak mampu, aku ini orang yang tidak bisa apa-apa, aku ini adalah orang yang dilahirkan penuh dengan kesialan, itu juga sombong. Merasa rendah diri, pura-pura rendah diri, atau rendah diri beneran. Cek, coba. Saya ulang. Ciri-ciri orang sombong saya kasih 4 aja untuk perenungan kita. Yang pertama, berpusat pada diri sendiri. Apa yang diomongkan, apa yang diceritakan, apa yang dipikirkan selalu berpusat pada diri sendiri. Sombong, pertama. Yang kedua, banyak bicara sedikit mendengarkan. Yang ketiga, menggunakan ayat firman Tuhan untuk membela diri. Dan yang keempat, rendah diri. Nah, ketika saya merenungkan ayat ini, saya ngomong dari ciri-ciri itu, saya sendiri mungkin masih melakukan itu. Saya sendiri masih sombong. Ternyata saya sendiri masih sombong. Dan saya berdoa, Tuhan kok saya ini ya masih sombong. Dan Tuhan ngomong apa? Ini, ya sombong boleh lah. Oh, kaget saya. Kok sombong boleh? Iya boleh. Tapi kemarin aja ya, hari ini jangan. Berita baik, sombong boleh? Boleh. Tapi kemarin. Hari ini jangan. Nah, sekarang kita mau belajar. Bagaimana sih supaya kita tidak masuk dalam jerat kesombongan? Nah, saya merenungkan begini. Supaya kita tidak masuk jerat kesombongan, yang pertama, kita harus belajar untuk menyadari bahwa semua yang kita miliki itu anugerah dari Tuhan. Kepintaran, modal, kemampuan, skill. Oh, mungkin ada yang bicara, oh enggak bisa, skill ini kan saya peroleh sendiri. Saya belajar mati-matian. Ya, betul, memang kita yang belajar mati-matian. Tetapi, kalau Tuhan tidak membuka jalan, tidak memberikan kesempatan kamu untuk belajar, enggak mungkin kita memiliki skill itu. Tetap Tuhan. Kita boleh jago, mungkin saya di bidang bisnis, boleh dibilang berhasil, tapi karena kalau Tuhan tidak buka jalan, tidak mungkin saya berhasil. Saya sepenuhnya menyadari titik balik kehidupan saya di tahun 2008-2009. Itu kalau Tuhan yang bukan Tuhan yang buka peluang, saya nggak mungkin bisa ada sampai sekarang ini. Semua Tuhan. Karena itu kemampuan untuk menyadari bahwa semuanya itu anugerah Tuhan membuat kita tetap rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Memang skill kita termasuk di dalamnya. Tetapi kesempatan kita untuk belajar itu Tuhan yang kasih. Bagaimana untuk belajar tidak sombong? Pertama, belajar untuk menyadari bahwa semua milik kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan, itu bukan milik kita. Dan yang kedua, belajar tanya Tuhan, untuk apa Tuhan kasih kita kelebihan? Kayak kasusnya Firaun ini, untuk apa Tuhan membiarkan Firaun dan tanah Mesir menjadi pohon yang sangat tinggi? Coba nanti baca sendiri, coba nanti pelajari. Itu Firaun pada waktu itu menjadi jujukan bangsa-bangsa, menjadi tempat bernaung bagi bangsa-bangsa. Orang banyak minta tolong ke Firaun waktu itu. Hampir mirip seperti Salomo. Yuk kita belajar dari Salomo juga. Untuk apa sih Tuhan memberikan kepada Salomo kekayaan yang begitu besar, kemuliaan yang begitu besar, kerajaan yang begitu besar? Untuk apa?
Kalau saya merenungkan salah satunya begini, supaya bangsa Israel pada waktu itu menjadi berkat bagi negara-negara di sekitarnya. Supaya dunia tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang hidup dan Dia yang layak disembah. Itu tujuannya. Kan pada waktu Salomo ada, semua mata tertuju pada Israel. Kerajaan Israel semuanya ke sana. Kesempatan untuk menginjil. Ini loh Tuhan yang benar. Tetapi pada waktu itu Salomo sedikit, saya katakan sedikit terpeleset. Dia tidak menjadi berkat untuk negara sekitarnya, dia malah memperbudak sebagian bangsa di sekitarnya. Dia bukan tolong, tapi memperbudak. Nah, itu pelajaran yang lain ya. Jadi, mengapa pada waktu itu Salomo jatuh? Menurut saya, salah satunya adalah itu. Gagal memahami apa menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, memberikan kita kelebihan. Karena itu terus berdoa. Terus cari. Susah memang susah. Pencarian ini seumur hidup. Apa sih Tuhan memberikan saya kelebihan ini untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Terus tanya, terus berdoa. Roh Kudus beri kemampuan. Dan itu nanti terbuka, tersingkap, sedikit demi sedikit akan tersingkap. Dan yang ketiga, coba kita buka Ulangan 17. Ulangan 17, saya bacakan ayat 17 sampai 20. Ulangan 17 ayat yang ke-17 sampai ke-20 saya bacakan. Janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang kepada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menjaga diri kita supaya jangan jatuh dalam dosa kesombongan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan setiap minggu ya, setiap hari. Jangan dibaca aja, dibaca dan direnungkan. Kalau kitab Ulangan nulis, menyalin, menulis salinan. Jadi Alkitab ini disalin, ditulis ulang. Kenapa harus ditulis ulang pada waktu itu? Karena kalau ditulis ulang kan kita memperhatikan kan kata per katanya. Kalau membaca kadang-kadang kita skip. Contoh kalau baca Ulangan 17 nih ya. Janganlah ia mempunyai banyak istri, bla 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 bla, apabila ia duduk di atas tatanya, bla 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 bla. Nah, itu banyak kita kelewatin. Kita baca secara terburu-buru. Tapi kalau nulis, itu kan kata per kata ditulis gitu lah. Nah, saya enggak meminta untuk kita tulis ulang ya. Itu kan memberatkan gitu ya. Renungkan kata per katanya. Baca kata per kata. Ada yang ngajak, ayo baca Alkitab bareng ya, 5 pasal per hari ya, boleh, enggak apa-apa, enggak salah. Tapi kurang. Kalau 5 pasal kita bacanya seperti orang kejar-kejaran sama kereta. 5 pasal gede loh. Lama itu bacanya. Tapi saya pernah lakukan enggak sampai 30 menit selesai. Kenapa? Ngebut. Kalau ngebut dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa ya, baca aja ke setoran. Karena itu 2 tahun ini saya rubah, saya nggak ikut lagi yang 5 pasal sehari, enggak. Bahkan sehari mungkin nggak habis 1 pasal.
Tapi 2-3 ayat saya renungkan dalam sekali. Besoknya mungkin saya ulang ya ayat yang sama. Kata per kata saya baca, saya renungkan, saya cari maksudnya apa dalam. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa ngerti. Pelan-pelan kita bisa ngerti. Oh, ini loh maksudnya Tuhan ini. Oh, ini loh maksudnya Tuhan ini. Apa bisa jadi penafsiran saya salah? Sangat bisa. Karena itu penting untuk diskusi. Tapi kita tidak ngomong diskusi pada pagi hari ini. Kita cuma ngomong bagaimana lepas dari dosa kesombongan. Yang ketiga adalah baca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Baca dan merenungkan. Ini kunci. Paling penting. Perbanyak waktu, apalagi waktu corona seperti ini, kita tidak banyak keluar, tidak banyak jalan-jalan. Yuk luangkan waktu. 1-2 jam merenung. Merenung itu tidak melulu untuk masuk kamar, baca. Tidak. 1-2 ayat saja. Contoh, hari ini Yeskiel 31. Saya merenungkan sudah seminggu. Ayat yang ke-10 dan ke-11 saja. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi. Saya pikir, sambil kerja, nganggur gitu kan saya pikir, kok tumbuh tinggi disalahin sih? Kenapa sih? Saya pikir itu. Dan puncaknya menjulang sampai ke langit. Apa salahnya puncaknya menjulang sampai ke langit? Apa salahnya saya kaya? Apa salahnya saya pinter? Lalu saya bertanya, itu merenungkan. Bertanya terus. Itu saya bisa menghabiskan waktu 5-6 jam mikir itu. Hanya 2 kata bertumbuh tinggi. Puncaknya sampai ke langit. Dan saya tarik kesimpulan, seperti yang pertama tadi saya tarik kesimpulan. Oh ternyata tidak salah tumbuh tinggi. Tidak salah puncaknya sampai ke langit. Yang salah karena kita puncaknya sampai ke langit menjadi dasar bagi kita untuk bermegah. Itu yang salah. Nah itu kan hasil perenungan 5-6 jam saya. Kesimpulannya pendek, tidak sampai 2 menit saya ngomong. Tapi itu dalam. Kita boleh berpikir seperti itu. 10-11 saja. Setelah berpikir, diskusi. Biasanya kalau saya ketemu, mungkin adik saya, mungkin saya kasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Salah enggak sih? Kita mempunyai ambisi puncak sampai menjulang ke langit. Nanti jangan-jangan seperti Babel. Jangan-jangan, itu diskusi panjang. Itu merenungkan. Tidak perlu menghabiskan waktu di kamar 2-3 jam, enggak. Ya sambil kehidupan sehari-hari daily life ini loh. Ketemu orang, tanya, diskusi, ngobrol. Yang diobrolin bukan tentang diri sendiri. Ingat tadi ciri-cirinya diskusi tentang diri sendiri, sombong. Ketemu diskusi aja tentang firman Tuhan. Apa yang dibahas, mungkin di doa pagi, ketemu, ngobrol. Saya kok kayaknya nggak setuju ya. Kenapa? Sepertinya tuh gini. Ayo kita diskusi. Ngobrol, ngomong. Oh, ngerti aku maksudnya seperti ini. Karena sangat kesulitan bagi seorang pembicara untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan selama 30 menit. Kesulitan, percayalah, sulit. Apa yang kami sampaikan itu tidak semuanya. Karena itu perlu diulangi lagi, perlu direnungkan lagi. Yang paling penting perlu tanya Roh Kudus. Bicara apa Roh Kudus? Itu yang paling penting. Karena itu kegiatan bisa seharian itu. Tanya sama Roh Kudus. Oh hari ini belajar tentang sombong. Roh Kudus tolong terangkan. Barangkali sih saya sombong. Saya sih sering dengar, jangan sombong. Oh saya juga nggak mau sombong. Pasti semua orang nggak mau sombong.
Tapi ketika saya merenungkan lebih dalam, ternyata saya ini sombong loh. Kayak ciri-ciri tadi, tidak berpusat pada diri sendiri. Saya ini juga sering berpusat pada diri sendiri. Mungkin ketemu sama siapa gitu, ketemu sama teman yang sama-sama hamba Tuhan gitu kan. Ngobrol. Oh, kamu kenal sama Daniel Sumitro? Itu engkau saya loh. Sombong. Berpusat pada diri sendiri. Ya, ini saya. Oh, kamu tahu Aan? Wah, itu teman baik saya. Nah, motivasi saya ngomong itulah apa? Sombong. Orang nggak sombong nggak begitu. Ini saya. Ketika saya merenungkan, saya menemukan diri saya ini ternyata masih sombong. Padahal saya sendiri ngomong, saya nggak mau sombong. Sombong itu awal kejatuhan. Oh, sudah. Ngertilah kita semua kalau sombong itu awal kejatuhan. Tetapi secara nggak sadar kita masih melakukan. Kurang perenungan kita ini. Coba renungkan lebih dalam. Kehidupan daily life setiap harinya kita ini. Apakah kita masih sombong apa enggak? Saya ulangi. Ciri-ciri orang sombong itu apa? Tadi yang pertama, berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, banyak bicara sedikit mendengarkan. Yang ketiga, menggunakan ayat firman Tuhan untuk membela diri. Keempat, rendah diri atau pura-pura rendah diri. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari jerat kesombongan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan, tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Yang kedua, kita bertanya, kelebihan kita, kemampuan kita, Tuhan sudah beri kesempatan kita untuk memilikinya. Untuk apa semuanya itu? Tanya, setiap hari tanya. Dan yang ketiga, baca firman Tuhan dan merenungkannya itu setiap hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada Bu Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih Ivan. Tuhan memberkati. Mari kita nyadari. Karena kita menyadari kita selalu apapun yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Ya, berkat Tuhan. Kita cuma melakukan, mengelola. Ya, puji Tuhan. Dan yang kedua, kita selalu punya masalah, tanya kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam hidup ini? Dan yang ketiga, kita harus membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar. Nah, merenungkan, lebih berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita ini harus tahu bahwa kita tidak boleh sombong. Karena orang sombong itu orang yang suka memberontak. Dalam istilahnya itu ngentai firman Tuhan. Tahu ngentai? Bahasa Prancisnya ngentai. Gak iso. Nah ini. Firman Tuhan harus gini. Nah ini. Ngeminteri. Kita belajar melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena orang sombong itu dibenci Allah. Mari kita tahu jangan sampai kita dibenci Allah. Kita harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kita harus merenungkan, kita juga harus merenungkan. Kalau kita firman Tuhan katakan melakukan, kita harus melakukan firman Tuhan. Supaya kita tidak dibenci Allah. Mari kita semua, karena anugerah Tuhan, kalau kita hidup ini,
Karena orang sombong itu biasanya maunya sendiri. Suka-sukanya dia sendiri. Aku mau suka ini, aku suka itu. Mementingkan dirinya sendiri, betul. Mari, jangan seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Dari mana asalnya kita? Dari mana kita berada? Jangan sampai kita melupakan anugerah Tuhan. Jangan mengira Tuhan itu diam. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Kita melakukan dengan kasih yang mula-mula. Jangan sampai Tuhan mempermalukan kita. Karena kesombongan kita, karena kemauan kita, sesuka-sukanya kita. Jangan lupa, hukum Taurat itu bukan ditiadakan, tapi Tuhan mengenapinya, melakukannya dengan kasih. Kalau Tuhan katakan kita harus beribadah, membalas kasih Tuhan dengan beribadah. Mari kita melakukannya dengan kasih yang mula-mula. Kita mau menghormati Tuhan, menghormati hari yang diciptakannya, menguduskan hari yang diciptakannya. Kalau Allah beristirahat pada hari yang ketujuh, hari Sabat, mari kita belajar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Kalau kita menghormati hari Sabat, Tuhan akan membuat kita bersenang-senang karena Tuhan. Ada janji Tuhan, Tuhan akan membawa kita dengan kendaraan berkemenangan. Tuhan akan memberikan kita makan, bahkan memberikan sampai kita berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Orang yang sungguh-sungguh menghormati hari Sabat, harinya Tuhan, tidak pakai kesukaannya sendiri. Aku mau ke sini, aku mau ke situ. Tapi kita mengususkan hari Tuhan. Mari kita belajar melakukannya. Dan kita akan mengalami alami janji Tuhan. Kita berdoa juga Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah demi masalah apapun juga, kita tahu Tuhan adalah naungan kita, Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan ada di sebelah kanan kita. Sehingga kita tidak takut melangkah, melakukan. Karena kita melakukan firman Tuhan. Tuhan menyertai. Tuhan melindungi kita. Belas kasihanmu terjadi. Bukakan mata hati kami Tuhan. Bukakan telinga hati kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak ada ketakutan lagi di antara kita. Kita tetap takut sama Tuhan. Tidak takut apapun juga, karena Tuhan menyertai kita. Membuat kami melakukannya. Sungguh-sungguh yang memberi kekuatan. Sungguh-sungguh ini akhir Sabat. Ujian demi ujian. Tidak ada kasih Tuhan yang dapat memisahkan kita. Biar kita tetap setia.
jujur, taat Dalam melakukan roh, firman dalam Tuhan. roh. Amin. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Biar hari ini Tuhan, kami berdoa bersahati Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, biar Tuhan campur tangan Tuhan untuk renovasi ini Tuhan. Tuhan, Engkau beri tukang-tukang yang baik, yang terbaik Tuhan. Semua dana-dananya Tuhan cukupi. Tuhan, Kau lalukan tukang-tukang dalam perlindungan-Mu Tuhan. Lalukan dari kecelakaan apapun juga. Semuanya bekerja dengan baik. Semuanya sehat. Lalukan dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan. Semuanya selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Jangan turun hujan Tuhan sebelum Tuhan. Kami mohon belas kasihan. Kota Jombang jangan dipermalukan. Kami umat-Mu tidak akan dipermalukan Tuhan. Bala 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 bala. Kalau Elia bisa menahan hujan 3,5 tahun, kami minta cuma Tuhan sampai bahwa renovasi ini selesai Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami percaya Engkau Allah yang hidup. Kirim malaikat-Mu Tuhan. Kirim malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga pembangunan selesai tanpa halangan apapun juga Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semua yang doa pagi sudah diberkati Tuhan. Sudah ditolong Tuhan. Sudah dibuka mata hatinya. Supaya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan setia, jujur, taat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya menerima berkat Tuhan? Sama-sama saya katakan. Amin.